Jadi makna yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi, nggak ada artinya kita ini. Khususnya kalau kita katakan Nasdem ini memalukan. Karena Pak Surya Paloh itu kalau pidato itu kan luar biasa menggelagarnya. Ini sebenarnya menuai hasil pidato yang terakhir itu. Kutuklah kami ya Allah, kalau khususnya aku, kalau kami tidak amanah. Ingin menanyakan janjinya Mbah Brewok yang katanya apabila terbukti ada kader Nasdem yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka saya akan membubarkan partai Nasdem. Tapi ternyata janji tinggal janji. Uang korupsi sangat manis sekali, Mbah Brewok. Kasus korupsi hilang. Kalau Nasdem sikapnya ke pemerintah tetap mendukung Presiden Jokowi sampai akhir jabatan 2024. Nasdem ini kan memang dalam pencapresan di 2024 ini membuat gebrakan yang luar biasa. Waktu dulu kita digebrak oleh pidato yang luar biasa Pak Surya Paloh. Siapa menjamin kader partai itu penyusup bisa masuk jadi kader partai kita hari ini? Itu tanpa kompromi. Sekalipun kita lagi dibantai dengan kondisi saat ini, kita tetap solid mendukung pemerintah. Selama ada alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana, maka harus diproses secara hukum. Kalau ada alat bukti telah terjadinya tindak pidana tetapi tidak ditindak, tidak diproses, justru merupakan bentuk politisasi. Tapi untuk skenario perang politik pada 2024, kita punya strategi yang beda. Keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa sedemikian banyak, mereka-mereka yang dimintai sejumlah uang ketika ingin menduduki jabatan-jabatan penting di Kementerian Pertanian. Ini kan menunjukkan ada alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana, Mbak. Apapun ceritanya, strategi politik yang kita lakukan sedikit berbeda untuk memenangi Anies Imin. Nasdem itu partai tanpa mahar. Kalau ada yang korupsi langsung dibubarkan. Tapi ternyata tidak terbukti, semuanya pakai mahar. Sampai 3 orang sudah kena kasus korupsi atau 4 orang ya sudah tidak juga dibubarkan gitu. Jadi. Dan yang lebih lucu lagi, selama ini kan Nasdem itu sangat ingin sekali kadernya menjadi kejagung, ya kan? Tapi ternyata kita tahu kenapa Nasdem sangat berambisi kadernya menjadi kejagung, supaya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kader-kadernya tertutupi. Karena korupsi itu dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa gitu, maka pada tahap-tahap awal timbangan ini neraca ini akan berat ke menghukum mereka. Panas adem drama politik Nasdem dalam pusaran oligarki. Kasus dugaan korupsi 2 menteri dari Partai Nasdem pada akhirnya memunculkan banyak spekulasi. Di tahun politik 2023 sampai 2024, Partai Besutan Surya Paloh yang menjadi kontestan pemilu serentak 2024 banyak disorot terkait manuver dan strategi politiknya. Nasdem menjadi parpol yang banyak diperbincangkan. Selain 2 kadernya yang menjabat menteri sedang terjerat kasus korupsi, juga dukungan politik kepada sosok kontroversial Anies Baswedan sebagai capres. Pelanggaran hukum dan strategi politik, keduanya merupakan hal yang berbeda substansi, namun menjadi bola salju yang bisa membesar jika tidak segera ditarik garis tegas pemisahnya. Sekarang kader Nasdem yang jadi Menteri Pertanian sudah kayak film horor di Indonesia, bisa menghilang, celing, entah kemana. Untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka. Itu keterangan dari Pak Mahfud MD loh. Ketahuannya atau menghilangnya, tepatnya lost kontaknya Menteri Pertanian kita, Syahrul Yassin Limpo. Kita bukan memerangi identitas dan politisasi identitas tadi. Satu, perang terhadap korupsi dan saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dengan PLT-nya, menjadi pelatih, di reshuffle-nya, kita terima. Kita harus menghormati proses hukum yang ada.
Hukum kausalitas politik berlaku, mengapa Nasdem memutuskan mengusung capres antitesa Jokowi bukanlah tanpa sebab. Membentuk koalisi perubahan untuk mengusung capres tentu menginginkan sebuah perubahan terkait apa yang selama ini membuat Nasdem tidak nyaman. Tatanan oligarki yang selama ini dibangun oleh Nasdem telah diputarbalikkan oleh Jokowi. Itulah perubahan yang dimaksud, mengembalikan zona nyaman oligarki Surya Paloh dan kawan-kawan yang dirusak oleh Jokowi. Periode 2014 sampai 2019, Nasdem berjaya dengan menempatkan kadernya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Masa 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi yang nyaris tanpa pengungkapan kasus di tubuh Nasdem. Namun, di tahun 2019 sampai 2023 menjadi tahun anomali paling berat bagi Nasdem. Jaksa Agung saat ini dipegang ST Burhanuddin yang punya segudang prestasi pengungkapan kasus besar yang terkait skandal permainan sisa-sisa Orde Baru. Dimulai dari mengungkap korupsi Yayasan Super Semar milik keluarga Soeharto, membongkar mega korupsi Asabri dan Jiwasraya, mengusut buronan kasus korupsi dan mafia perkebunan kelapa sawit Surya Darmadi alias Apeng. Dan yang terakhir menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS. Entah di kasus besar mana saja tersebut yang cukup mengganggu Nasdem, Surya Paloh dan kelompoknya. Yang pasti Johnny G. Plate menjadi puncak gunung es Partai Nasdem paling telak mempengaruhi eksistensi partai. Jalan terbaik menurut Surya Paloh untuk menyelamatkan oligarki bisnisnya adalah dengan memenangkan suksesi 2024. Jokowisme menjadi momok menakutkan bagi masa depan Nasdem. Ganjar Pranowo sebagai penerus Jokowi tidak boleh berkuasa, dan menurutnya cara efektif dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Ikatan emosional Surya Paloh dan Anies Baswedan sebagai sosok sakit hati dengan pemerintahan Jokowi bertemu dengan PKS yang oposisi. Bergabungnya oportunis Caimin dengan gerbong PKB menjadi paket lengkap antitesa Jokowi untuk melawan Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan capres Prabowo? Secara garis besar mereka 11-12 alias beda tipis. Jika benar terjadi Pilpres 2024 diikuti 3 paslon, maka secara hitung matematika paslon Anies dan Caimin kecil kemungkinan menang. Namun, justru kekalahan pada putaran pertama tersebut membuat daya tawar politik mereka mahal dan tinggi pada putaran kedua. Capres Ganjar dan Prabowo pada putaran kedua mau tidak mau butuh limpahan suara Anies Caimin untuk memenangkan Pilpres. Begitulah kalkulasi di atas kertas. Apa yang terjadi dengan Ganjar Pranowo saat dikeroyok dua kubu? Masihkah ada kemungkinan menang? Fenomena terjadi pergeseran tren di bulan September yang mulai menunjukkan keberpihakan pemilih kepada Ganjar. Karena sesungguhnya apapun partainya, pemilih Pilpres langsung 2024 hanya ada 3 kategori. Pemilih rasional, pemilih tradisional, dan pemilih emosional. Pemilih nasional adalah mereka para milenial dan Gen Z non-partai yang berpikir visioner Indonesia ke depan lengkap dengan visi melanjutkan kerja Jokowi. Sedangkan pemilih tradisional yaitu mereka yang secara kultur dan turun-temurun berada di partai nasionalis terbesar bernama PDI Perjuangan. Mereka juga yang punya tradisi ikut apa kata kiai dalam lingkup pesantren Nahdlatul Ulama. Bagaimana dengan kategori pemilih emosional? Merekalah para pendendam, kecewa, sakit hati, merasa agamanya terzolimi, hingga mereka yang transaksional butuh untuk emosional, perut. Jumlah pemilih emosional tidaklah sebesar data lembaga survei. Mereka yang berisik di medsos dan konten kreator. Mereka pula yang rajin demo berjilid-jilid menentang undang-undang, bela agama, dan menurunkan Jokowi. Ganjar sudah memiliki modal awal dukungan pemilih tradisional, dan setengah pemilih rasional berbagi dengan Prabowo. Merekalah 80% masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi dan ingin berkelanjutan di tangan Ganjar. Kalau memang para bandar politik tidak ingin boros modal, maka memenangkan Ganjar satu putaran adalah pilihan paling ekonomis dan realistis. Kesimpulannya, Pilpres 2 putaran itu bikin pusing para bandar, double ongkos politik. Mereka yang selama ini berada di belakang parpol sama seperti kita. Mereka juga ingin cepat selesai, tak peduli lagi tentang cebong, kampret, kadrun, buzzer yang menjadi residu politik ketika musim 5 tahunan tiba.
itu.